Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Habib Rizik bicara rekonsiliasi dengan pemerintah. Habib Rizik ungkap upaya pulang ke RI berujung permintaan maaf Saudi. PA212, Anies akan bertemu Habib Rizik besok subuh. Newsdetik.com, Habib Rizik bicara rekonsiliasi dengan pemerintah. Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik berbicara soal peluang rekonsiliasi dengan pemerintah. Dia menegaskan rekonsiliasi bisa terjadi bila tidak ada lagi kecurangan. Kalau ada mengatakan, Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik, kata Rizik sebagaimana disiarkan oleh kanal YouTube Front TV Selasa 10 November. Imam besar FPI ini menjelaskan pihaknya bukanlah musuh pemerintah dan musuh negara, namun musuh kezaliman dan kecurangan. Rekonsiliasi bisa terjadi bila kezaliman yang dilarang FPI tidak dilakukan pemerintah. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri di atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi, ujarnya. Habib Rizik akan mengapresiasi perlakuan baik pemerintah, namun dia akan mengkritik perlakuan buruk pemerintah. Menurutnya ini adalah sikap objektif. Selama pemerintah baik kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan, kata Habib Rizik. Habib Rizik ungkap upaya pulang ke RI berujung permintaan maaf Saudi. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik mengungkapkan upayanya pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Habib Rizik menceritakan kisahnya itu hingga akhirnya pemerintah Arab Saudi meminta maaf kepadanya. Awalnya Habib Rizik menceritakan bahwa dirinya dituduh buronan dari Indonesia yang kabur ke Arab Saudi. Tuduhan itu sampai ke kuping pemerintah Arab Saudi berdasarkan laporan yang jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana. Nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh si A atau si B atau si C, tapi ini ada. Ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, tidak akan dihiraukan pemerintah Saudi. Ini tingkat negara, bukan tingkat RT, tingkat RW, kata Habib Rizik di akun YouTube Front TV Selasa 10 November. Berarti ini yang memberikan laporan ini tingkat tinggi juga, imbuhnya. Habib Rizik mengatakan pemerintah Arab Saudi mendapatkan laporan bahwa dirinya mempunyai kasus hukum di Jakarta dan Bandung. Namun Habib Rizik mengatakan dirinya bisa membuktikan tak ada kasus hukum dengan surat penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum, mana buktinya? Saya punya SP3, ujar Rizik. SP3 yang dimiliki Habib Rizik itu kemudian dialih bahasakan ke bahasa Arab. Kenapa Rizik menerjemahkan SP3 itu ke bahasa Arab? SP3-nya saya terjemahkan dalam bahasa Arab. Kayaknya tidak ada dalam sejarahnya SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau saya serahkan SP3-nya tentu polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ucap Rizik. Tak hanya menunjukkan SP3, Habib Rizik juga menanyakan ke petugas Saudi itu apa saja laporan dari Indonesia yang masuk ke Arab Saudi. Apa yang dikatakan Rizik ke petugas Saudi itu? Simak berikut. Saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan ini SP3-nya. Silakan Anda baca, sebutnya. Ketika mereka baca, mereka kaget. Loh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih ada? Dilaporkan Anda salah. Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai, tambah Rizik. Tak hanya soal kasus hukum, Habib Rizik juga menceritakan bahwa pemerintah Arab Saudi menanyakan soal dirinya diburu intelijen Indonesia. Rizik kembali berupaya meyakinkan pemerintah Saudi bahwa dirinya bersih. Terakhir mereka bilang, katanya Anda ini dikejar-kejar intelijen dari negara Anda. Saya bilang, enggak, saya enggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, ini tapi ada laporannya. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya, kata Rizik. Upaya Habib Rizik itu yakni menunjukkan klaim dokumen perjanjian dirinya dengan intelijen Indonesia ke pemerintah Saudi.
Habib Rizik mengatakan dokumen itu dibuka hanya saat momen genting saja. Apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab, resmi di situ. Dan dokumen itu belum saya buka ke masyarakat, ucap Habib Rizik. Melihat dokumen yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab itu, petugas Arab Saudi itu, kata Habib Rizik, justru kaget. Malah, kata Habib Rizik, pemerintah Arab Saudi meminta maaf ke dirinya. Mereka kaget, Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah, kok dilaporkan macam-macam. Ini yang jadi permasalahan, kata Habib Rizik. Singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintahan Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf, imbuhnya. PA 212, Anies akan bertemu Habib Rizik besok subuh. Habib Rizik Syihab hari ini sudah tiba di Indonesia dan telah berada di rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik selanjutnya disebut akan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Benar, Anies akan bertemu Rizik, ujar Waksekjen PA 212 Novel Bamomin saat dikonfirmasi Selasa 10 November. Menurutnya pertemuan itu akan digelar di kediaman Habib Rizik Rabu 11 November besok. Namun Novel mengaku tidak mengetahui secara detail apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Diketahui Habib Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Di bandara, Rizik menyempatkan untuk menyapa para simpatisannya melalui sunroof. Setelah itu Habib Rizik dan rombongan langsung pergi ke Petamburan. Sejumlah simpatisan juga ramai menyambut kedatangan Habib Rizik. Habib Rizik juga bercerita mengenai kehidupannya di Mekah pada sore tadi. Habib Rizik menyebut kehidupannya di sana nikmat. Saya malu sekali kalau saya dikatakan di Mekah susah, diasingkan. Enggak, di Mekah nikmat, ucap Rizik. Habib Rizik menyebut ada beberapa kegiatan di Indonesia yang dilakukan juga di Arab Saudi. Di sini saya banyak kawan, di sana saya dapat kawan juga banyak. Di sini kita punya jamaah, di sana kita juga punya jamaah. Di sini kita buka pengajian, di sana juga kita buka pengajian, katanya. Di sini kita punya gerakan dakwah, di Mekah kita juga punya gerakan dakwah. Nggak ada yang kurang, ucapnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.